Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Slamet Nur Hadi dari Prodi ES semester 3. Saya di sini akan mempresentasikan tentang audit pemasaran. Audit pemasaran. Definisi. Audit pemasaran adalah pengujian yang komprehensif, sistematis, independen, dan dilakukan secara periodik terhadap lingkungan pemasaran, tujuan, strategi, dan aktivitas perusahaan atau unit bisnis untuk menentukan peluang dan area permasalahan yang terjadi serta merekomendasikan rencana tindakan untuk meningkatkan kinerja pemasaran perusahaan. Tujuan dan manfaat audit pemasaran. Tujuan untuk mengidentifikasi ancaman-ancaman pemasaran yang dihadapi perusahaan dan merencanakan perbaikan yang diperlukan untuk mengeliminasi ancaman tersebut. Manfaat dapat memberikan gambaran yang objektif tentang kinerja pemasaran perusahaan dan berbagai kekurangan yang terjadi dalam pengelolaan upaya pemasaran yang masih memerlukan perbaikan. Tipe audit pemasaran. 1. Audit fungsional atau vertikal merupakan audit yang dilakukan terhadap beberapa aktivitas dari departemen pemasaran seperti periklanan atau penjualan dan membuat analisis terhadap bagian-bagian yang diaudit tersebut. Audit kedua, audit menyeluruh atau horizontal yang melakukan audit terhadap keseluruhan dari fungsi pemasaran perusahaan. Ruang lingkup audit pemasaran. Audit pemasaran dapat mencakup 6 wilayah dalam pemasaran sebagai berikut: audit lingkungan pemasaran, audit strategi perusahaan, audit organisasi perusahaan, audit sistem pemasaran, audit produktivitas pemasaran, audit fungsi pemasaran. Proses manajemen pemasaran. Menentukan konsumen sasaran. Perusahaan yang harus memiliki segmen terbaik yang akan dilayani dan merancang strategi yang dapat untuk memperoleh laba yang tinggi dalam melayani segmen tersebut. Proses ini meliputi tiga tahapan penting, yaitu segmentasi pasar, penetapan pasar sasaran, dan penentuan posisi pasar. Mengembangkan bauran pemasaran. Bauran pemasaran adalah seperangkat variabel pemasaran yang dapat dikendalikan dan dapat dipadukan untuk menghasilkan tanggapan yang diinginkan di dalam pasar sasaran. Pengelola upaya pemasaran melibatkan 4 fungsi utama manajemen pemasaran, yaitu analis pemasaran, perencanaan pemasaran, dan pengendalian pemasaran. Program kerja audit. Program kerja audit memberikan landasan yang sistematis dalam audit sehingga berjalan sesuai rencana. Program audit dibuat untuk setiap tahap auto sesuai dengan informasi yang ingin diperoleh pada setiap tahapan tersebut. Program kerja audit memuat beberapa pertanyaan penting untuk mendapatkan data atau informasi sesuai dengan tujuan audit yang telah ditetapkan. Audit lingkungan pemasaran. Lingkungan pemasaran terdiri atas para pelaku dan kekuatan-kekuatan di luar pemasaran yang mempengaruhi kemampuan pemasaran perusahaan untuk mengembangkan dan mempertahankan transaksi yang berhasil dengan konsumen sasarannya. Untuk mampu mempertahankan dan berhasil dalam kondisi persaingan yang sangat ketat ini, perusahaan harus menyesuaikan bauran pemasarannya. Untuk mengikuti tren dan perkembangan di dalam lingkungan ini, lingkungan pemasaran terdiri atas 2 kelompok besar, yaitu lingkungan mikro dan lingkungan makro. Audit organisasi pemasaran. Kinerja pemasaran perusahaan tergantung dari ketetapan program pemasaran dalam menerjemahkan berbagai kebutuhan pelanggan yang semakin berkembang dan implementasi program pemasaran tersebut dalam memenuhi kebutuhan pelanggan.
Untuk menjadikan berbagai program pemasaran berjalan secara efektif dan efisien, organisasi pemasaran juga harus optimal mampu mengordinasikan keempat dimensi aktivitas pemasaran, yaitu fungsional, geografis, produk, dan pelanggan. Audit fungsi pemasaran merupakan pengujian yang sistematis dan terdokumentasi terhadap bagaimana perusahaan menentukan bauran pemasaran dan apakah bauran pemasaran tersebut secara efektif dapat mencapai tujuan pemasaran dan tujuan perusahaan secara keseluruhan. Fungsi pemasaran melibatkan kebijakan penting dalam bauran pemasaran untuk mencapai tujuan pemasaran. Kebijakan tersebut meliputi kebijakan produk, kebijakan harga, kebijakan promosi, dan kebijakan distribusi. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.